Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Eh, Apakah terjadi beberapa perubahan dalam sehari-hari? Eh, ah, Alhamdulillah ya, Kak. Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Untuk perubahan setelah melewati situasi sebelumnya, saya bisa lebih percaya diri gitu. Jadi alhamdulillah lebih baik dari sebelumnya. Oke, eh, apa saja perubahan yang dialami oleh eh, saudara Ajun ini? Perubahan yang saya alami gitu. Jadi lebih ke bersemangat, jarang mengeluh. Sebelumnya saya sering jarang mengeluh gitu saat sedang bekerja. Jadi sekarang sudah lebih bersemangat, sudah lebih mempunyai tujuan yang pasti gitu, yang benar-benar saya ingin tuju. Jadi lebih konsisten terhadap apa yang saya kerjakan karena memiliki tujuan yang ingin saya capai itu. Mohon maaf, itu di mute. Oh ya, maaf. Eh, jadi Ajun ini untuk sekarang ini lebih konsisten dalam apa yang ingin dicapai oleh Ajun tersebut mungkin ya, seperti itu. Ya, betul. Oke, nah mungkin saya di sini akan menanyakan skalanya mungkin ya. Nah mungkin dari skala 0 sampai 10, sekarang Ajun ini dan 0 itu tidak baik-baik saja mungkin ya dalam menghadapi masalah ini, dan 10 itu sangat baik-baik saja dalam menghadapi masalahnya. Nah mungkin keadaannya dalam saat ini di skala berapa mungkin aja? Untuk saat ini ya, saya yakin saya berada pada skala 9 ya. Oke, skala 9 ya. Duh, sangat-sangat Ya, pencapaian yang sangat bagus mungkin ya untuk ada di skala 9 mungkin ya. Nah, saya sangat menghargai ya perubahan yang besar yang dilalui oleh saudara Ajun mungkin ya. Nah, kenapa Ajun bisa ada di skala 9 ini untuk sekarang? saya yakin sekarang berada pada skala 9, yang mana itu skala sangat baik ya, karena saya menyadari betapa perubahan saya ini sangat besar. Maksudnya seperti halnya saya mulai dari bangun pagi sampai mau tidur, eh, eh, jadi rasa bersemangat saya itu lebih tinggi dari sebelumnya, lebih lebih banyak perubahannya gitu. Oke, mungkin yang dirasakan oleh Ajun karena ada di skala 9 itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Salah satunya itu semangat dan mungkin konsisten juga dalam hal apa yang akan dicapai oleh Ajun mungkin ya. Seperti itu. Ya, Oke, betul. apakah Ajun mempunyai apa membawa sebuah buku mungkin? Oh iya, kebetulan di sini ada buku ya sama alat tulis. Oke. Nah, saya ingin Ajun memperlihatkan bukunya saja gitu. Bukunya saja bisa diperlihatkan. Oke. Oh iya. Nah, Oke. Nah, eh, Ajun bisa pegang ya buku tersebut. Nah, Ajun konsentrasi ya. Ajun konsentrasi. Baik. Sekarang saya akan mengajukan pertanyaan yang mungkin Anda, eh, yang mungkin Ajun itu membutuhkan waktu untuk menjawabnya. Ya. iya, Nah, iya. jika seandainya buku yang Ajun pegang itu diumpamakan atau diartikan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Ajun kayaknya. Nah,
Ajun buka buku itu dan bayangkan buku itu adalah cerita kehidupan Ajun secara keseluruhan selama 5 tahun ke depan mungkin. Nah, cerita tersebut dari Ajun lahir mungkin ya sampai saat sekarang dan 5 tahun ke depannya. Nah, mungkin untuk 5 tahun ke depan apa yang Ajun lihat setelah membayangkannya? Yang saya lihat ya di buku ini dimulai dari awal saya lahir sampai sekarang, dan bayangan saya yang saya lihat di 5 tahun ke depan, saya yakin saya akan sukses dengan apa yang saya inginkan, dengan apa yang saya cita-citakan itu. Oke, jadi Ajun yakin mungkin ya dengan melihat di buku itu bahwa Ajun di masa depan yakin sukses dengan apa yang Ajun inginkan dan pekerjaan Ajun yang Ajun inginkan mungkin ya. Seperti itu mungkin. Ya. Ada lagi mungkin yang dilihat Ajun di masa depan. Selain itu juga, selain apa yang saya inginkan dan cita-citakan, ada hal lain yang di luar dari tujuan saya ya, seperti hal-hal bahagia dalam keluarga, maksudnya keluarga baru gitu, bersama istri dan juga anak-anak, seperti itu. Oke. Nah, mungkin apa yang terjadi di masa depan itu? Mungkin. Yang terjadi di masa depan itu seperti halnya perjalanan hidup orang lain, tapi saya lebih memiliki kehidupan yang berbeda dari orang lain ya. Seperti halnya memiliki pekerjaan yang saya inginkan, terus mendapatkan keluarga yang bahagia dan juga anak-anak yang sehat, seperti itu. Selain itu juga saya mampu menjadi kepala keluarga yang baik, seperti itu. Oke, mungkin Ajun di masa depan terjadi mungkin apa yang diinginkan oleh Ajun mungkin dan juga menjadi keluarga yang mungkin harmonis mungkin ya dalam segala Ya, sesuatunya. Oke, kapan itu terjadi? Mungkin yang tadi Ajun lihat. Itu akan terjadi ketika 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang, sebelum 5 tahun. Saya yakin karena targetan pencapaian saya itu 2 tahun yang dalam berkarir, seperti itu. Oke, mungkin 3 tahun sampai 4 tahun ke depan mungkin ya Ajun masa depan Ajun yang akan dicapai oleh Ajun mungkin. Nah, Ya, seperti itu. apa nih perasaan Ajun pada saat itu mungkin? Pada saat kejadian itu. Yang saya rasakan pastinya merasa puas dengan apa yang saya usahakan, dan merasa senangnya karena mampu menghidupi keluarga saya, menjadi bapak yang mendidik anaknya dengan baik dan menjadi sandaran mereka lah. Jadi sangat puas gitu. Mungkin perasaannya mungkin sangat senang mungkin dan puas dengan bisa membiayai atau menghidupi sebuah keluarga dan menciptakan keluarga yang harmonis mungkin.
di masa depan dan juga mungkin mempunyai pekerjaan yang diinginkan karena senang tersebut mungkin ya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin saya ingin Ajun fokus ya. Oke, duduknya rileks aja. Oke, duduk rileks. Nah, Ajun boleh menutup matanya, mungkin ya. Nah, Ajun menutup matanya. Oke, tarik nafas. Oke, buang ya. Nah, sudah rileks. Oke, Ajun fokus. Nah, coba Ajun pegang ke bagian tubuh Ajun yang perasaannya itu paling besar. Di bagian tubuh mana? Bagian jenis ya. Oke, bagian sana. Nah, coba Ajun sambil pegang bagian yang perasaannya besar itu, Ajun pegang. Nah, oke. Coba Ajun bayangkan ya. Nah, perasaan itu besar atau kecil? Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk Bentuknya itu seperti apa? bulat. Ya. Bulat, oke. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Oke, warnanya seperti apa? Warna apa? Warna putih. Oke, putih. Baik, saya ingin Ajun masuk ke dalam perasaan yang besar itu, yang berbentuk bulat, berwarna putih. Nah, coba Ajun masuk ke dalam situ. Ajun masuk. Setelah Ajun masuk, memori Ajun kembali ke masa lalu mungkin ya. Di mana yang masa lalu itu masa keberhasilan yang dialami oleh Ajun ketika mungkin masalah ini muncul mungkin ya. Ketika masalah ini muncul mungkin Ajun bisa menghadapinya dan berhasil. Oke. Nah, pada usia berapa atau pada saat SD atau SMP atau SMA mungkin masalah yang seperti ini muncul dan bisa dihadapi. Mungkin pada usia berapa bisa diceritakan? Pada saat usia SD sih ya. SD, oke. Nah, apa yang terjadi pada saat SD tersebut? Pada saat SD ketika saya ingin mendapatkan game ya, permainan game PS, di situ orang tua saya memberikan syarat, kamu boleh bermain PS dan mendapatkan alat mainannya itu asalkan kamu masuk ke dalam ranking 3 besar. Itu bagi saya merupakan masalah yang pernah saya alami waktu semenjak dulu, dan ketika saya selesaikan itu ketika saya benar-benar masuk ranking tersebut ya, dan saya berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan tadi, mainan PS ya, dan saya merasa puas seperti itu. Oke, berarti ketika Ajun mungkin menginginkan sesuatu atau sebuah reward mungkin orang tua Ajun memberikan mungkin apabila Ajun ranking 1 orang tua Ajun akan memberikan sebuah reward atau hadiah mungkin ya, seperti itu. Ya. Oke. Bagaimana Ajun bisa melewati itu semua karena mungkin itu adalah sebuah mungkin perlu usaha mungkin ya untuk ranking 1 tersebut. Saya bisa melewati itu semua dan mendapatkan apa yang saya inginkan itu
pastinya dengan usaha, usaha yang tidak sia-sia, usaha yang keras, dengan belajar yang giat, dengan tekun, dengan semangat untuk mendapatkan apa yang saya inginkan itu ya, seperti itu. Oke, mungkin banyak cara yang dilakukan oleh Ajun, mungkin usaha yang keras, mungkin banyak belajar juga, dan mungkin hal lain yang dan sebagainya mungkin yang Ajun lakukan untuk mencapai ranking tersebut mungkin. Nah, mungkin Pak Ajun mungkin senang, puas atau senangkah dengan usaha yang Ajun lakukan mungkin tersebut? Puas, puas, puas sekali gitu ya. Karena apa yang telah saya perjuangkan akhirnya saya mendapatkannya. Pasti puas, senang sekali. Oke, mungkin Ajun puas karena itu adalah usaha yang dilakukan oleh Ajun untuk mencapai sesuatu mungkin ya, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin kejadian atau masa lalu, peristiwa yang halnya sama mungkin seperti ini mungkin. Untuk hal lain saya kurang ingat ya, yang saya ingat cuma itu sih. Oke, mungkin sudah cukup mungkin ini mungkin ya. Oke, Ajun mungkin bisa membuka matanya mungkin ya. Saya kembali membuka matanya. Oke. Nah, apa yang didapatkan oleh Ajun setelah tadi dibayangkan mungkin untuk mencapai tujuan yang Ajun inginkan mungkin? Yang saya dapatkan itu ya merupakan makna ya, makna dari apa yang saya lalui dari masalah ini. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu atau apapun yang kita inginkan, maka semuanya itu tidak instan, pasti perlu proses dengan melewati berbagai rintangan dan usaha yang keras pastinya. Terlebih lagi kita harus mampu belajar hal-hal baru untuk menghadapi masalah-masalah ini. Seperti itu. Oke. Mungkin yang tadi Ajun dapatkan ya, usaha-usaha yang atau cara-cara mungkin untuk menghadapi masalah yang Ajun sekarang hadapi mungkin karena Ajun ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan diri Ajun, mungkin Ajun mungkin akan menerapkan mungkin ya yang tadi Ajun sebutkan, mungkin usaha yang keras, mungkin belajar juga dan hal lain sebagainya mungkin seperti itu ya. Oke, apakah Ajun siap untuk melakukan apa yang Ajun katakan tadi, cara-cara untuk oke, bagus ya, ada usaha mungkinnya untuk memperbaiki atau berusaha dalam mencapai suatu keinginan. Mungkin mulai dari kapan akan melaksanakan atau melakukan hal itu? Mulai dari sekarang. Oke, mulai dari sekarang ya. Mantap. Oke, semangat terus ya Jun untuk melakukan solusi apa yang dikatakan oleh Ajun mungkin. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini, nah saya ingin Ajun menuliskan pesan dan kesan terhadap sesi ke-1 sampai sesi sekarang ini mungkin ya. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Oke. Baik, tulis sekarang ya. Ya.
dan kesan. Sudah. Oke, bisa dibacakan mungkin pesan dan kesannya. Untuk pesannya, terima kasih ya kepada Mas Ramas yang sudah membimbing saya dalam menghadapi masalah ini, dan saya sendiri tersadarkan bahwa setiap masalah yang saya alami itu pastinya bisa diselesaikan dengan diri kita sendiri gitu. Orang lain membantu kita sebagai pembimbing gitu. Jadi saya berterima kasih sekali gitu kepada Mas Lutfi ya pastinya. Untuk kesannya yaitu saya merasa puas, merasa bahagia, merasa lebih jernih ya terhadap masalah yang saya hadapi, dan dengan pemikiran yang saya sekarang jadi lebih mudah mendapatkan solusi dari sisi konseling 1 sampai sekarang saya merasa puas gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Jun. Saya mungkin sekarang akan menuliskan pesan dan kesannya mungkin. Oke, saya akan bacakan pesan dan pesannya. Mungkin kesannya saya itu sangat senang ya mungkin Ajun bisa merubah apa yang dialami oleh Ajun mungkin, dan terdapat menemukan solusi yang Ajun katakan tadi mungkin. Nah, pesannya semoga Ajun bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Ajun tadi, dan apa yang diinginkan oleh Ajun cepat tercapai mungkin, seperti itu. Oke. Sama-sama. Baik. Mungkin saya cukupkan sekian mungkin dalam sesi konseling hari ini mungkin ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam sesi konseling kita ini, mungkin dari sesi 1 sampai sesi 3 ini mungkin ya. Banyak yang terjadi pada diri Ajun mungkin ya di setiap sesinya mungkin ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Oke. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Oke.